Bagaimana menghadapi memanasnya situasi antara Israel dan Iran? Kita terhubung dengan analis Timur Tengah M. Naji. Selamat malam Mas Naji. Selamat malam, Mas. Mas, ini Israel Iran berhari-hari kian memanas saling balas serangan. Bagaimana situasi seperti ini bisa diakhiri dengan damai? Siapa kuncinya, Mas? Iya, saya kira ini adalah situasi yang memprihatinkan ya, bagaimana konflik di berbagai wilayah ini tidak berkesudahan, terutama di wilayah Timur Tengah ya. Jadi saya kira hal yang perlu direvitalisasi kembali adalah tata kelola atau sistem tata kelola internasional ya. Kita melihat bagaimana lembaga-lembaga internasional tidak menjalankan perannya dalam hal ini, sehingga masing-masing negara bergerak sendiri-sendiri ya. Tentu ada beberapa negara kunci saya kira yang bisa bertindak dalam perannya sebagai mediator ya. Misalnya di pihak Iran ada Rusia, kemudian China begitu, kemudian di pihak Israel ini adalah ada negara-negara Eropa dan Amerika. Jadi kita sangat berharap bahwa Amerika, Eropa memainkan kuncinya dalam hal ini agar bisa bersikap secara rasional dan kemudian tidak membenarkan apapun yang dilakukan oleh Israel begitu ya. Oke. Tapi bagaimana dengan pernyataan dari Iran yang bilang ini negosiasi dengan Barat soal nuklir sudah tidak rasional dengan adanya agresi oleh Israel? Apakah ini artinya akan sulit untuk diakhiri, Mas Naji? Iya, sejauh ini memang belum ada titik kapan perang akan segera berakhir ya. Meskipun segala upaya harus dilakukan untuk menyelesaikan perang ini ya. Saya kira memang gencatan senjata harus segera dilakukan dan persoalan harus dibawa ke dalam meja diplomatik ya gitu, sehingga perang ini harus segera diakhiri saya kira, dan kembali lagi ke meja perundingan. Saya kira Iran akan sangat terbuka ketika Amerika ya bisa menjaga objektivitasnya gitu. Saya kira itu. Tapi malah meminta warga Teheran untuk mengungsi, apakah ini bukannya memperkeruh, Mas Naji? Tadi Donald Trump kita simak bersama. Itu yang disayangkan saya kira ya, karena statement-statement yang ada tidak menunjukkan sikap yang objektif, tetapi justru terlihat yang muncul dari Amerika adalah terlihat membenarkan apapun kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Padahal bagaimanapun serangan Israel terhadap Iran ini jelas-jelas melanggar hukum internasional. Dan saya kira dunia internasional sudah menyampaikan kecamannya terhadap serangan Israel ini gitu. Karena ini jelas akan berdampak sangat luas gitu. Nah, dampaknya apa? Dampak yang bisa dirasakan terutama untuk Indonesia nih, Mas Naji? Yang jelas dampaknya ini akan sangat luas. Pertama, memperparah ya instabilitas di Timur Tengah, bahkan global. Apalagi kalau Iran sampai menutup Selat Hormuz, itu artinya minyak dunia akan melonjak dengan tajam dan akan terjadi inflasi global yang tentu akan berdampak ke Indonesia gitu. Eskalasi perang juga mungkin akan semakin meluas ketika ini tidak dihentikan ya. Mungkin akan semakin banyak aktor yang terlibat di dalam peperangan ini. Karena itu pemerintah saya kira perlu mengambil langkah-langkah antisipasi atas dampak yang terjadi dari perang Israel dengan Iran ini ya. Dari mulai kenaikan harga minyak ini yang sudah bisa kita lihat pada saat ini, karena 20% suplai minyak dunia itu melewati Selat Hormuz ini ya. Lalu kemudian juga bagaimana kita bisa memainkan Indonesia bisa memainkan peran diplomasi untuk menghentikan konflik ini, karena dampaknya bisa kemana-mana ya. Tentu ketika minyak dunia akan naik, tentu subsidi juga akan naik, akan semakin membebani anggaran, dan kemudian juga mata rantai pasok pangan juga akan ikut terdampak, dan itu akan membuat harga pangan semakin tinggi, kemudian inflasi akan semakin merata gitu. Saya kira itu adalah hal-hal yang
harus diantisipasi oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini. Peran Tentu, diplomatisnya seperti apa Mas Naji? Apakah bisa ada pendekatan langsung pada Teheran atau melalui forum tingkat tinggi? ya saya kira melalui platform-platform internasional ya, seperti misalnya OKI, negara organisasi konferensi Islam ya, lalu kemudian juga ada beberapa lembaga-lembaga internasional, tentu juga di PBB ini juga harus terus disuarakan ya, gitu, karena supaya ya memang harus bahu membahu semua negara. Jadi kita melihat bahwa perang ini kan sebetulnya sudah melibatkan banyak negara ya. Misalnya dan dulu agak bisa direm ketika Suriah masih menjadi sekutu Iran misalnya ya. Tetapi transisi politik di Suriah saat ini itu memudahkan Israel untuk menyerang Iran. Negara-negara Arab sendiri saat ini ya bisa kita bilang lebih berpihak kepada Israel, misalnya Mesir ya, kemudian Yordania, Suriah, yang mengizinkan wilayah udara mereka untuk dilintasi roket-roket atau serangan-serangan militer Israel. Di sisi lain ketika ada serangan balasan dari Iran, banyak roket-roket Iran ini dijatuhkan di wilayah Yordania dan juga Suriah. Ini saya kira karena ini sudah semakin kompleks ya, melibatkan banyak negara, sehingga mau tidak mau memang harus ada mekanisme internasional untuk segera menghentikan konflik ini. Dan saya kira Indonesia punya peran yang suara yang penting ya, seharusnya. Ini bisa yang segera bisa dilakukan tidak? Karena ini udah 4 hari tapi eskalasinya begitu tinggi. Bisa segera dilakukan tidak untuk meredam kedua negara? Seharusnya bisa dilakukan, dan ini memang yang realistis yang bisa melakukan ini adalah tentu negara-negara besar ya, pemain aktor-aktor global ya. Dalam hal ini Amerika tentu saja punya peran sangat penting dalam misalnya menekan Israel agar menghentikan serangannya ke Iran. Di sisi lain mungkin Rusia juga bisa membujuk Iran agar supaya menghentikan balasannya. Tetapi tentu harus dari dua belah pihak ya. Selama Israel masih melakukan serangan, karena Israel yang memulai, tentu akan ada serangan balasan dari Iran yang itu akan menjadi tidak berkesudahan, bahkan mungkin akan menyeret beberapa negara ke dalam eskalasi konflik yang lebih luas. Baik, terima kasih untuk pandangan Anda, ulasan Anda, M. Najih, analis Timur Tengah di Kompas Malam.